Terima kasih sekali lagi pada Pak Tri Widodo yang berkenan hadir di kesempatan yang sangat baik ini. Dan pada Ibu dan Bapak semuanya, mari nanti kita bersama-sama untuk mengikuti pencerahan dari Pak Tri Widodo sebagai penguatan, sebagai tambahan energi. Kalau ini dimulai pagi berarti morning energizer, dan tentu ini menjadi satu tambahan semangat, vitamin sekaligus juga motivasi pada keluarga besar P4TK, TK, dan PLB. Demikian, saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, biasanya di ujung sebuah sapaan kami akan mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapus atas arahannya. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Dr. Haji Agus Jayadiharja yang akan memimpin acara diskusi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus, Pak Kabag TU, rekan-rekan unsur pimpinan, dan yang kami muliakan Bapak narasumber. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini kita bisa hadir bersama dalam acara webinar dengan topik kebijakan dan inovasi pelayanan public awareness bagi Widya Suara, PTP, dan unsur pimpinan di lingkungan P4TK, TK, dan PLB Bandung. Pak Kapus serta rekan-rekan mengawali acara webinar ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum PT dari narasumber yang akan hadir dalam kesempatan webinar ini. Alhamdulillah narasumber yang akan berbicara pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Tri Widodo W. Utomo SHMA. Beliau lahir di Yogyakarta 15 Juli 1968. Pangkat dan golongan adalah Pembina Utama 4E. Jabatannya saat ini adalah Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN Republik Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jabatan beliau adalah Deputi Bidang Kajian, Kebijakan, dan Inovasi Administrasi Negara. Perlu kami tegaskan, jadi ini terutama buat rekan-rekan, supaya nanti di dalam acara tanya jawab, supaya fokus pada bidang kajian, beliau ini bukan Deputi Pembinaan Karir Widya Suara. Jadi Pak Tri ini bukan Deputi Pembinaan Karir Widya Suara, tapi beliau adalah Deputi Bidang Kajian, Kebijakan, dan Inovasi Administrasi Negara. Pak Tri, mohon maaf kalau saya salah menjelaskan atau menerangkan, nanti Bapak bisa mengkoreksinya. Kemudian riwayat pendidikan Pak Tri ini, Bapak dan Ibu, adalah sarjana hukum, beliau tempuh di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian Master of Arts-nya di Nagoya University, Jepang. Kemudian doktornya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Demikian kurikulum PT dari Pak Tri Widodo. Kemudian Pak Tri perlu saya kenalkan pula yang hadir di dalam kesempatan webinar ini adalah yang pertama adalah unsur pimpinan di lingkungan P4TK, TK, dan PLB Bandung. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu Widya Suara dan PTP sebagai think tank-nya di kantor kami di P4TK, TK, dan PLB. Patris dan rekan-rekan, sekali lagi saya ulas kembali tentang ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kami melaksanakan acara webinar ini, Patri. Yang pertama ini berangkat dari tekad kami sebagai ASN, sebagai pelayan publik untuk memberikan pelayanan prima kepada customer.
Dan sudah ada beberapa ikhtiar yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi. Yang kedua, perkembangan menuntut adanya inovasi di dalam pelayanan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Pak Tri ini berangkat dari arahan pesan dari Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, bahwa ada tugas besar dalam mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini terkesan kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural dan administratif, menjadi pelayan publik yang cepat, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Nah itu barangkali Pak Tri, kami mohon pencerahan dari Bapak, seperti apa dan apa yang harus kami lakukan. Perlu kami sampaikan pada Pak Tri, waktu Bapak di dalam webinar ini berkisar 60 menit, dan itu sudah termasuk tanya jawab. Selanjutnya, waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu bahan tayangnya bisa dilihat, kita mulai saja karena waktu kita memang sangat mepet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Khoir, Kapus P4TK, TKPLB, dan juga para pejabat fungsional, ada Widya Suara, pengembang teknologi pembelajaran, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dua hal. Pertama, mendapatkan kepercayaan kembali untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kedua, saya mendengar komitmen yang luar biasa dari Pak Abu Khoir dan jajarannya tadi, termasuk Pak Agus Jaya tadi menyampaikan tentang urgensi acara ini yang menunjukkan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga kualitas RP di instansi Bapak Ibu sekalian. Ini sungguh membesarkan hati kita semua Bapak Ibu bahwa di tengah permasalahan yang masih begitu berat yang dihadapi oleh bangsa ini, ternyata Bapak Ibu kita semua tidak pernah kurang dan tidak pernah kendor untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, saya menyiapkan paparan 24 halaman total dan saya coba untuk singkat-singkat saja. Lanjut saja Mbak Alin, halaman 2. Halaman 2 ini adalah sebuah dasar filosofis dari pelayanan publik disampaikan oleh seorang filosof, seorang ahli tata negara, ahli hukum, ahli etika, yaitu Romo Frans Magnus Suseno. Di dalam salah satu bukunya beliau mengatakan bahwa alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah untuk kepentingan umum atau untuk pelayanan publik. Nah, kalau kita bicara pelayanan publik dan kaitannya dengan inovasi, bisa dilihat di slide berikutnya, Mbak Alin. Di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kebijakan inovasi ini kalau kita bicara setelah 2014, sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian, terutama di tingkat daerah. Di tingkat daerah ada Undang-Undang Pemda yang khusus satu bab bicara tentang inovasi, kemudian ada Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJM, waktu itu RPJM 2015 sampai 2019 yang mengusung gagasan Nawacita. Dari 9 cita, kita bisa melihat 5 cita diantaranya itu sangat besar sekali nuansa untuk berinovasi. Jadi untuk mendorong kualitas Pemda harus berinovasi, untuk pelayanan dan RB itu nawacita yang kedua, itu juga harus berinovasi, untuk pemerataan pembangunan antar wilayah berinovasi, untuk pertumbuhan ekonomi juga harus berinovasi, sampai meningkatkan budaya inovasi daerah itu juga harus didorong secara terus-menerus. Kita masih punya beberapa PP Bapak Ibu yang terkait dengan inovasi, tapi ini konteksnya di daerah ya, PP tentang OPD atau organisasi perangkat daerah dan juga PP tentang inovasi daerah yaitu PP 38 2017. Nah, Bapak Ibu, untuk apa inovasi itu? Di sana dikatakan ada 3 hal yang ingin dicapai dengan inovasi. Pertama adalah tadi pelayanan publik, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah daya saing daerah. Oleh karena itu sudah tepat sekali Bapak Ibu ketika
kita ingin mendorong pelayanan publik, salah satu caranya adalah dengan berinovasi. Lanjut Mbak Alin. Nah, Bapak Ibu bicara tentang RPJM yang tadi saya sampaikan, Perpres 2 tahun 2015 adalah RPJM 2015 sampai 2019. Saat ini kita sudah pada RPJM yang terakhir dari RPJP kita, yaitu yang dituangkan di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM 2020 sampai 2024. Nah, bagaimana spirit inovasi di dalam RPJM 5 tahun ke depan ini ternyata Bapak Ibu mengalami lompatan yang luar biasa. Kalau 5 tahun ke belakang kita memiliki RPJM yang sudah begitu besar spirit inovasinya dengan mengusung 5 dari 9 nawacita itu tentang inovasi, dan jumlah kata inovasi di dalam RPJM yang lalu itu hanya 131, tetapi di RPJM 5 tahun ke depan kata inovasi diulang-ulang sebanyak 1093 kali, Bapak Ibu. Ini kalau saya tidak salah menghitung. Mudah-mudahan benar, kalaupun ada error mungkin tidak terlalu besar. Kalau kita bandingkan dengan jumlah halaman RPJM 5 tahun ke depan, jumlah halamannya adalah 2.279 dan kata inovasi ada 1.000 lebih. Jadi rata-rata setiap 2 halaman itu ada 1 kata inovasi. Bapak Ibu kalau bandingkan dengan reformasi ya, dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain, rasanya inovasi ini menjadi 1 kata yang paling dominan di dalam RPJM kita 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana kita mendorong inovasi dan juga keterkaitannya dengan sektor pendidikan, Mbak Alin bisa di next. Kita bisa melihat di salah satu bagian dari RPJM tersebut, terutama di lampiran 1 halaman 1.7, Bapak Ibu, di sana ada beberapa strategi yang disampaikan, dan salah satu strategi yang ingin didorong oleh RPJMN kita ke depan adalah strategi pembangunan SDM, sumber daya manusia. Apa yang perlu dilakukan dalam pembangunan SDM itu, menurut saya pendidikan dan inovasi menjadi salah satu kuncinya, Bapak Ibu. Kita lihat di situ ada 3 strategi dalam pembangunan SDM. Pertama adalah layanan dasar dan perlindungan sosial, ada pendidikan di sana. Nomor 4, kemudian untuk mendorong produktivitas SDM, itu melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, serta iptek dan inovasi, dan juga pembangunan karakter. Strategi ketiga dalam pembangunan SDM, di sana disampaikan ada budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa antara inovasi dan pendidikan adalah semacam satu keping mata uang dengan 2 sisinya, tidak bisa dipisahkan. Pendidikan membutuhkan inovasi dan juga inovasi akan memperkuat pendidikan. Bapak Ibu sekalian, Mbak Alin bisa next. Ini saya kira lewat saja, masih filosofi, lanjut. Saya mau langsung masuk kepada apa itu inovasi. Saya kira Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi dengan apa itu inovasi. Sebenarnya kata kuncinya hanyalah 2 menurut saya. Yang pertama adalah ada kebaruan atau memperbaharui sesuatu, atau to renew ya Bapak Ibu. Sesuatu yang rutin sebenarnya tapi kita perbaharui. Sehingga inovasi itu tidak menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, yang berbeda dengan sebelumnya, tetapi memperbaharui apa yang sudah kita miliki. Dan yang kedua adalah bahwa apa yang kita perbaharui itu memberikan dampak yang lebih baik, manfaat yang lebih besar. Nah, 2 inilah sebenarnya esensi dari inovasi. Sementara kalau kita bicara kriteria inovasi, bisa lanjut Mbak Alin, ada beberapa sumber yang kita bisa rujuk Bapak Ibu, tetapi saya mencoba
menggunakan apa yang kami gunakan, yaitu ada 5 kriteria untuk mengukur apakah sebuah inisiatif perubahan itu masuk kategori sebagai inovasi atau bukan. Yang pertama adalah ada tidaknya kebaruan atau novelty. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya unsur kebaruan saja yang dituntut di dalam berinovasi itu, bukan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Sehingga kalau ditanya apakah SOP itu sebuah inovasi atau tidak, misalnya, tergantung. Kalau sebuah cara kerja kita selama ini belum ada SOP-nya, dan kemudian supaya ada kejelasan, maka kita buat SOP, maka itu adalah sebuah inovasi. Tapi kalau SOP-nya sudah ada, kemudian kita perbaharui dan SOP-nya itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, itu pun adalah juga sebuah inovasi. Namun, kalau SOP itu sebenarnya sudah harus ada tapi tidak pernah kita susun, maka menyusun SOP itu bukanlah sebuah inovasi, tapi sebuah keterlambatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, adanya kemanfaatan, Bapak Ibu. Biasanya kemanfaatan itu bisa kita susun atau kita buat dengan value proposition, sebuah proposisi nilai terhadap inovasi kita. Apa sih sebenarnya nilai yang ingin kita tawarkan kepada publik, kepada stakeholder kita atas sebuah inisiatif perubahan itu? Itulah value proposition. Dan kemanfaatan itu akan bisa kita lihat benarkah value proposition itu dibutuhkan oleh stakeholder kita dan bisa diterima oleh stakeholder dan mungkin juga bisa diukur secara konkret. Yang ketiga, apakah inovasi itu memberikan solusi terhadap masalah atau tidak? Ataukah justru inovasi itu memberikan atau menimbulkan masalah baru? Katanya kita membuat sesuatu yang baru, tetapi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Nah, ketika kemudian inovasi itu menimbulkan dualisme, overlap, ketidakjelasan, maka kita mengatakan itu bukanlah sebuah inovasi. Oleh karena itu, inovasi harus diawali dengan mengidentifikasikan apa sesungguhnya masalah yang dihadapi. Dan ketika inovasi itu sudah dilakukan, kita akan bisa mengukur sebesar apa masalah itu bisa dikurangi atau diselesaikan. Dengan kata lain, ketika masalah bisa dikurangi dengan inovasi itu, maka inovasi akan bisa meningkatkan kinerja dari organisasi itu dengan menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, yang keempat, inovasi itu harus berkesinambungan, Bapak Ibu. Ini tantangan bagi terutama peserta pelatihan, ketika mereka bisa membuat sebuah proyek perubahan dan dinyatakan lulus, tetapi ketika kembali kepada instansinya dan tidak berkesinambungan, maka saya katakan pada saat itu inovasinya juga sudah selesai atau berhenti. Nah, inovasi yang berhenti, yang tidak bisa dilanjutkan, maka kita tidak lagi bisa mengatakan sebagai sebuah inovasi. Dan itu bisa menjadi kegagalan pelatihan ketika alumni tidak mampu menjamin kesinambungan dari inovasinya. Mereka hanya mampu berinovasi pada saat mengikuti pelatihan, tetapi ternyata tidak mampu melanjutkan perubahan itu, maka dia tidak lagi masuk kategori sebagai pemimpin perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita mendorong inovasi bisa berkesinambungan, salah satunya adalah kita harus melakukannya secara kolektif. Kita harus mampu membentuk teamwork sehingga ada atau tiadanya seseorang tidak akan mempengaruhi dari proses berjalannya inovasi tersebut. Dan yang kelima adalah bahwa inovasi itu harus memiliki kompatibilitas dengan sistem di luar dirinya. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, kepercayaan, nilai-nilai hukum, nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Jadi ketika inovasi itu berbenturan dengan nilai-nilai tertentu, maka kita tidak mengatakan itu sebagai sebuah inovasi. Bapak Ibu, kalau banyak sekali tersangka-tersangka kasus korupsi, misalnya mengatakan saya melakukan inovasi-inovasi dan risikonya adalah
berhadapan dengan aparat penegak hukum, maka yakinlah bahwa bukan inovasi yang membuat mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum, tetapi ada kesalahan-kesalahan, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Tetapi bukan inovasinya. Karena kalau inovasi itu kemudian membawa seseorang berhadapan dengan aparat penegak hukum misalnya, berarti antara inovasi dengan sistem hukum menjadi tidak kompatibel. Padahal Bapak Presiden sendiri berkali-kali mengatakan kita harus melakukan inovasi, melakukan lompatan, kita harus meninggalkan zona nyaman, dan seterusnya. Inilah beberapa kriteria inovasi yang menurut saya bisa menggambarkan ada atau tidaknya sebuah inovasi. Lanjut, Mbak Alin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya singgung bahwa inovasi itu berbeda dengan disrupsi. Inovasi itu bukan sesuatu yang baru sama sekali, dari tidak ada menjadi ada. Ini ditulis oleh Peter Thiel, Bapak Ibu, From Zero to One. Ini bukunya sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, buku yang cukup inspiratif menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam buku ini dikatakan disrupsi itu adalah sesuatu yang mungkin host bisa bantu untuk di-mute dulu, ada suara bocor ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Disrupsi itu adalah perubahan dari zero kepada satu. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah disrupsi. Dalam disrupsi itu tidak ada teori, tidak ada formula untuk mewujudkannya. Sehingga disrupsi itu sifatnya tidak berpola, tidak ada kepastian, dan kondisinya itu serba gelap, begitu Bapak Ibu. Seperti misalnya Bapak Ibu sekalian, pandemi itu adalah sebuah disrupsi. Dia tidak punya pola, kita juga berada pada situasi ketidakpastian, masa depan juga masih gelap begitu. Ini adalah karakter-karakter sebuah disrupsi. Nah, teknologi kadang-kadang juga menimbulkan situasi disrupsi itu. Ketika misalnya Gojek gitu, Gojek yang pada waktu itu tidak bisa diprediksi, tiba-tiba ada, dan dampaknya luar biasa, merusak tatanan yang sudah ada. Maka itu kita katakan sebagai disrupsi. Begitu. Tetapi inisiatornya sendiri, menurut Peter Thiel itu, sebenarnya memiliki optimisme yang tidak menentu. Jadi pada waktu Pak Nadiem itu menciptakan Gojek, dia tidak berpikir dampaknya bisa seperti saat ini. Begitu. Dia hanya berusaha untuk connecting the dots, menghubungkan antara pengguna jasa transportasi dengan penyedia jasa layanan transportasi itu. Tetapi sama sekali tidak berpikir dampaknya seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, ciri yang lain dari sebuah disrupsi adalah dia tidak akan muncul yang kedua kali. Jadi Gojek itu udah Gojek saja Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang Pak Nadiem belum menciptakan disrupsi baru. Yang dia lakukan adalah inovasi-inovasi. Jadi Gojek kemudian diadopsi, direplikasi untuk hal yang berbeda. Menjadi GoFood, menjadi GoMassage, menjadi GoClean, GoBox, dan sebagainya, GoCar, dan seterusnya. Jadi cara kerja GoBox, GoClean, dan seterusnya tadi sama seperti Gojek yang diciptakan pertama kali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, antara disrupsi dengan inovasi itu berbeda, dan kita tidak mendorong disrupsi di dalam pemerintahan menurut saya Bapak Ibu. Karena kita menghindari adanya ketidakpastian itu. Sebuah birokrasi harus sesuatu yang pasti. Ketika kita menciptakan inovasi, inovasi itu justru harus semakin memberikan kepastian. Harus memberikan penguatan kepada masyarakat dan kejelasan tentang pelayanan tertentu. Jangan memberikan inovasi yang kemudian seperti disrupsi, menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan ketidakpastian. Lanjut, Mbak Alin. Nah,
Oleh karena itu yang kita lakukan sebenarnya adalah lebih menjadi incremental innovation. Nah, incremental innovation ini Bapak Ibu di dalam sumber ini dikatakan sebenarnya inovasi itu adalah sekedar modification ya. Modification atau change of existing product Bapak Ibu. Jadi hanya perubahan terhadap produk atau service yang ada saat ini dan dimodifikasi saja. Oleh karena itu, perubahan secara incremental atau inovasi itu tujuannya adalah reduce risk, mengurangi resiko sebanyak mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang tadi kita sebut sebagai radical innovation atau disrupsi. Disrupsi resikonya sangat besar dan inovasi tidak ingin mengambil resiko yang terlalu besar. Bahwa seorang inovator itu harus berani take a risk, itu benar, tetapi bukan menjadikan resiko itu tanpa ukuran, tanpa kalkulasi. Justru pada saat kita berinovasi, kita juga harus mampu menghitung resiko yang akan muncul itu. Di dalam sumber ini juga dikatakan Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan modifikasi 2% saja, lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah dari apa yang kita miliki selama ini, itu sudah kita sebut sebagai inovasi. Jadi misalnya Sony, Bapak Ibu, diceritakan di dalam sumber itu bahwa pada saat merajai pasaran untuk Walkman, Bapak Ibu, mereka menerbitkan variasi-variasi baru setiap 25 hari itu ada 160 variasi. Jadi variasinya saja Bapak Ibu yang diperbarui, seleranya saja sesuai dengan karakteristiknya, mungkin besarannya, mungkin fiturnya dan seterusnya. Tapi fungsi Walkman-nya tetap saja. Nah, dengan inovasi itu maka Sony pada waktu itu tidak pernah tergeser sebagai produsen Walkman yang terbaik karena setiap hari akan ada produk-produk baru terus. Nah, inilah apa yang dikenal sebagai inovasi atau incremental change, Bapak Ibu. Bisa dilanjut, Mbak Alim? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwa inovasi itu mudah. Kami punya tagline atau semboyan bahwa innovation is simple actually. Jadi jangan bayangkan bahwa inovasi itu sulit. Karena apapun masalah organisasi, solusinya selalu adalah inovasi. Apapun yang kita lihat, potensi apapun yang dimiliki oleh suatu daerah atau suatu organisasi, itu adalah sumber inovasi. Bahkan menurut Peter F. Drucker, apapun masalah yang dihadapi oleh organisasi itu menjadi sumber dari inovasi. Ada 7 sumber inovasi, salah satunya dikatakan oleh Peter F. Drucker adalah permasalahan itu. Jadi masalah adalah sumber inovasi. Tapi kegagalan kita mengenali masalah atau kegagalan kita untuk mengenali potensi kita itu akan mempersulit kita untuk melakukan inovasi. Lanjut, Mbak Alin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam fakta di organisasi sektor publik terutama, ada kesan bahwa inovasi itu sulit. Meskipun kita mengatakan inovasi itu mudah, tapi faktanya banyak sekali instansi-instansi mungkin terutama di berbagai daerah, di daerah-daerah pinggiran yang masih senang dengan kebiasaan-kebiasaan lama dan tidak mau melakukan inovasi-inovasi. Nah, ada 3 hal yang membuat inovasi di dalam organisasi itu agak terkendala. Yang pertama adalah kebiasaan di dalam rutinitas. Kita tidak mau mencoba sesuatu yang baru dan melanggengkan apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita dan melanjutkannya sebagai sebuah seolah-olah menjadi sebuah kewajiban begitu. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan, mutasi, promosi, dan sebagainya tidak berdampak terhadap pembaharuan dari organisasi. Padahal spirit atau filosofi dari kebijakan mutasi, promosi, dan sebagainya adalah
membuat posisi jabatan itu menjadi lebih baik. Setiap digantikan oleh pejabat yang lain, selalu harus ada kebaruan, harus ada hal-hal yang baru begitu. Tapi seringkali tidak, karena tadi kita sudah terlanjur menjadikan sesuatu itu sebagai kebiasaan yang dilanggengkan begitu. Yang kedua, adanya budaya paternalistik. Budaya paternalistik ini maksudnya ada kebiasaan bahwa pimpinan itu tidak bisa disanggah, bahwa pimpinan itu selalu benar. Ada dua hukum kepemimpinan biasanya. Pertama, bahwa satu, pemimpin tidak pernah salah. Dua, apabila pemimpin salah, maka lihatlah hukum yang pertama. Nah, ini adalah budaya top down tadi, Bapak Ibu. Karena budaya top down-nya itu berjalan dalam waktu yang sangat lama, sehingga menjadikan itu menjadi kebenaran bahwa pemimpin selalu benar begitu. Nah, padahal tidak demikian. Budaya paternalistik ini harus mulai dikikis dengan mengemukakan atau mendorong budaya-budaya yang lebih egaliter, Bapak Ibu, yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak buah, bagi anak-anak yang baru untuk bisa memberikan ide-ide gagasannya. Kita bisa mencontoh misalnya Toyota, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sering mendengar punya filosofi yang disebut sebagai Toyota Way, ya, Toyota Way. Nah, salah satu Toyota Way yang dipraktekkan adalah dengan menjadikan para pegawainya itu sumber inspirasi untuk menciptakan model-model otomotif yang terbaru begitu. Jadi untuk menciptakan model yang terbaru, mereka tidak perlu membuat sayembara dengan hadiah-hadiah yang besar, tidak, tetapi dilakukan justru dengan kompetisi internal. Setiap pegawai apapun posisinya diberikan hak untuk merancang model otomotif yang terbaik. Dan siapapun yang memenangkan kompetisi internal itu akan memegang paten sekaligus akan mendapatkan nilai-nilai royalti untuk setiap paten yang diproduksi. Nah, ini adalah cara bagaimana kemudian budaya internal itu harus kita bangkitkan dalam konteks kesejajaran begitu, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah rezim administrasi yang seringkali juga sangat kaku. Misalnya dari anggaran begitu, kita sudah membuat perencanaan anggaran, tiba-tiba di tengah jalan situasi berubah dan kita harus mengubah perencanaan anggaran itu. Tapi perencanaan anggaran itu atau perubahan anggaran itu seringkali sangat sulit dilakukan dan membutuhkan proses yang panjang. Nah, rezim-rezim administrasi seperti inilah yang membuat kita menjadi sangat kaku dan tidak mampu melakukan inovasi dengan cepat. Lanjut, Mbak Alin. Nah, masalah yang lain adalah adanya mental block dalam berinovasi. Teman-teman ASN misalnya ini banyak sekali punya mindset mengatakan bahwa inovasi itu sulit begitu. Ini sebenarnya mental block saja, atau mengatakan Pak kita nggak punya anggaran untuk berinovasi itu mahal. Itu mental block juga, Bapak Ibu. Mindset kita. Kemudian kita mengatakan waduh saya nggak punya ide, saya menunggu saja nanti arahan dari pimpinan. Pimpinan juga mengatakan kamu usulkan dulu dong dan seterusnya. Jadi saling menunggu dan akhirnya tidak menghasilkan ide-ide terobosan. Atau juga mengatakan takut, udahlah daripada nanti berisiko macam-macam, lebih baik kita main aman saja, nggak usah berinovasi saja. Toh dengan tidak berinovasi kita juga tidak dipotong tukin kita. Dengan tidak berinovasi kita juga tidak dimarahi oleh pimpinan. Dengan tidak berinovasi kita juga tidak didemo oleh masyarakat dan seterusnya. Dan kemudian juga ada prokrastinasi atau kemalasan atau menunda-nunda. Sebenarnya kita bisa melakukan inovasi pada saat ini, tetapi kita selalu mengatakan kita tunggulah timingnya, belum tepat waktunya. Nanti kita tunggu berapa lama baru kita akan berinovasi. Itu sesungguhnya adalah refleksi dari kemalasan atau prokrastinasi di dalam organisasi. Nah, masalah-masalah seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang akan menghambat inovasi di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendorong inovasi?
itu kita jangan fokus hanya pada inovasinya, tapi kita harus juga memikirkan ekosistem inovasi. Bisa lanjut, Mbak Alin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inovasi itu membutuhkan penguatan ekosistem. Kita jangan mendorong terus inovasi, tidak. Karena inovasi bukan untuk inovasi. Inovasi hanyalah sebuah tools, sebuah instrumen untuk bisa mendorong kinerja organisasi yang baik. Jadi inovasi saja tidak cukup, tapi kita membutuhkan satu people. Orangnya itu yang harus kita fokuskan. Kalau kita membangun inovasi, pada hakikatnya yang kita bangun adalah orangnya. Ingat itu Bapak Ibu sekalian, dalam membangun inovasi, sesungguhnya kita meningkatkan kapasitas SDM. Kapasitas SDM tidak hanya untuk berinovasi, tapi juga untuk melakukan fungsi-fungsi organisasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah knowledge, pengetahuan. Berinovasi itu adalah sebuah praktek manajemen pengetahuan, Bapak Ibu. Sehingga berinovasi itu juga harus didukung dengan pengetahuan. Harus dengan siklus pengetahuan. Dari knowledge acquisition, Bapak Ibu, kemudian ada knowledge refinement, ada knowledge sharing, ada knowledge improvement, ada knowledge implementation, dan seterusnya. Nah, inovasi juga seperti itu. Ketika kita ingin berinovasi, maka kita harus tahu dulu knowledge-nya. Apa sih yang ingin kita lakukan? Mengapa harus kita lakukan? Adakah sumber-sumber di luar diri kita yang sudah melakukan hal itu? Dan bagaimana kita melakukan suatu inovasi itu? Nah, inilah sebuah knowledge. Ketika kita menghasilkan inovasi harus kita lakukan refinement, perbaikan terus-menerus. Adaptasi, adopsi, begitu, modifikasi, kustomisasi, habituasi, dan seterusnya. Itu bagian dari knowledge refinement. Setelah knowledge refinement, maka inovasi itu harus kita share, harus kita kembangkan terus-menerus. Ini bagian dari knowledge sharing dan knowledge improvement. Dan tidak ada inovasi tanpa implementasi, oleh karena itu inovasi juga harus diimplementasikan. Itu masuk dalam tahap knowledge implementation. Jadi berinovasi itu sesungguhnya adalah juga manajemen pengetahuan. Kemudian yang ketiga institution, penguatan kapasitas kelembagaannya, itu macam-macam Bapak Ibu. Inovasi bisa direncanakan, bisa disediakan anggarannya, kemudian juga ada pengembangan networking antar organisasi dan sebagainya. Regulation juga penting. Kalau ada aturan-aturan yang tidak mendukung inovasi, kita kurangi, sekaligus kita ciptakan regulasi yang memberikan dukungan terhadap inovasi itu. Kemudian budgeting, ini kalau ada baik, kalau tidak ada, tidak menjadi syarat utama. Dan human resource management, ini saya kira juga penting, bagaimana mengelola SDM. Mengelola SDM itu misalnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengetahui gap kompetensi dari SDM itu, kemudian program apa yang harus kita berikan kepada mereka, kemudian model-model coaching, mentoring yang bisa kita berikan, dan seterusnya. Jadi inilah cara kita membangun ekosistem inovasi, bukan hanya sekedar berinovasi saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut Mbak Alin. Ketika kita membangun kapasitas berinovasi, maka kapasitas berinovasi itu bergerak dari tataran individu sampai tataran sistem atau pemerintahan. Jadi yang paling kiri itu adalah individual atau SDM. Kita harus memiliki kapasitas dan motivasi untuk berinovasi, dan pada tataran individu itu harus berkontribusi terhadap tingkatan teamwork. Jangan sampai individunya saja yang berinovasi, tetapi timnya tidak bergerak. Nah, ini yang akan menghambat inovasi itu, Bapak Ibu. Ketika timnya tidak bergerak, tetapi individunya cukup baik, akan muncul friksi. Misalnya, apa yang pernah terjadi di suatu daerah, Bapak Ibu sekalian, individu-individunya cukup memiliki semangat yang luar biasa, kemampuan untuk berinovasi, tapi timnya tidak bergerak, akhirnya orang menganggap
teman-teman yang berinovasi itu sebagai orang-orang yang punya ambisi, sebagai orang-orang yang ingin semacam menjilat pada pimpinannya, ingin mengambil hati pimpinannya, ingin mencari muka, dan seterusnya. Jadi itulah sebabnya setiap individu yang sudah memiliki kapasitas berinovasi harus berusaha untuk dalam tingkatan timnya membawa spirit perubahan, spirit inovasi itu menjadi spirit tim. Demikian pula kalau ada beberapa tim yang sudah sangat inovatif begitu, harus berusaha agar tim itu bersinergi membentuk sebuah unit yang inovatif. Begitu seterusnya, jangan unitnya hanya 1-2 yang inovatif, unit-unit yang lain masih business as usual. Itu organisasinya nanti juga tidak sehat. Akan muncul fragmentasi kembali. Anggapan bahwa unit itu sok inilah, sok itu, dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan kerugian bagi organisasi. Dan organisasi-organisasi yang sudah berinovasi pun seharusnya tidak puas dengan organisasinya sendiri. Misalnya, mohon maaf, kita sering mendengar Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang paling inovatif, gitu ya, Bapak Ibu, paling RB, begitu. Tetapi untuk apa mereka paling reform kalau tidak membentuk pemerintahan secara sistem yang minimal sama dengan kementerian itu. Kalau mereka bertahan hanya pada kementeriannya saja, maka itu silo mentality, Bapak Ibu. Sama dengan unit, di tingkat unit kalau hanya berpikir unitnya saja, silo mentality. Oleh karena itu kita harus terus mengembangkan diri, inovasi itu dari tataran individu, tim, unit, organisasi, sampai tingkatan sistem di pemerintahan. Nah, baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Pada saat kita berinovasi, kita sering menghadapi sebuah resistensi, ya Bapak Ibu, keengganan, bahkan penolakan terhadap inovasi. Mengganggu orang-orang yang berinovasi, menceritakan hal buruk tentang inovasi, dan seterusnya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena Bapak Ibu sekalian, resistensi itu adalah pasangan dari inovasi. Maka tidak ada inovasi tanpa resistensi. Tapi sedapat mungkin kita harus berusaha, kita jangan menjadi bagian dari resistensi itu. Kita harus menjadi bagian dari inovasi. Tetapi ketika kita menghadapi resistensi, maka kita harus menyadari bahwa resistensi adalah sebuah keniscayaan di dalam inovasi. Bapak Ibu, Heraklitus mengatakan tidak ada perubahan tanpa, tidak ada yang abadi tanpa perubahan. Maka saya tambahkan, tidak ada perubahan tanpa resistensi. Nah, mari kita lihat hukum yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation. Dia mengatakan bahwa innovators di dalam organisasi itu cukup 2,5%, Bapak Ibu. Tidak mungkin 100% pegawai itu kita jadikan inovator semua, itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi 2,5% orang atau pegawai yang inovatif itu punya tugas untuk mendorong lingkungannya sebagai early adopters. Pendukung-pendukung awal, Bapak Ibu sekalian, yang menerima gagasan inovasi itu dan masuk sebagai tim di dalam inovasi itu. Inilah early adopters, Bapak Ibu sekalian. Jadi modal awal dari organisasi untuk bisa berinovasi itu adalah 2,5% ditambah 3,5% atau 15%, Bapak Ibu. Nah, pegawai yang 15% itu harus melakukan komunikasi terus-menerus untuk menggait 34% sebagai early majority. Mereka yang menerima dari inovasi itu. Sehingga totalnya kita sudah berjumlah 50%. Ketika 50% inovasi atau 50% pegawai itu sudah menerima inovasi, maka dipastikan inovasi itu akan bisa berjalan. Pada saat itu masih muncul resistensi dari kalangan late majority ini. Mereka yang masih ragu, masih belum mau menerima, masih memikirkan diri sendiri dan sebagainya. Perlahan-lahan kelompok late majority ini pun akan menerima inovasi itu. Nah, pada saat late majority sudah menerima inovasi,
menurut Everett M. Rogers, masih akan ada 16 orang yang suka kasak kusuk di belakang, yang suka ngomong yang nggak benar, yang suka ngomporin orang untuk tidak mau berubah dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, Lagarde ini tetap tidak akan bisa dihilangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah berharap bahwa 100% pegawai itu akan selalu mendukung pada inovasi yang dilakukan. Lanjut. Nah, tinggal apa yang harus kita dorong ke depan Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang harus kita habituasikan adalah kita harus terbiasa menghindari zona nyaman. Ketika kita merasakan, oh ini sudah zona nyaman nih, kita sudah nggak ada tantangan, kita sudah apa-apa kok lancar saja, baik-baik saja, itu zona nyaman Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyadari zona nyaman, maka segeralah kita harus berubah. Ya. Mengapa? Karena ini Bapak Ibu, zona nyaman itu sebenarnya adalah sebuah tempat yang sangat cantik ya. A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Tidak ada yang bisa tumbuh di dalam zona nyaman itu. Maka pastikan kawan-kawan kita secara pribadi atau secara tim atau secara unit tadi, ketika kita merasakan zona nyaman, kita saling mengingatkan. Ayo kita mencari sesuatu tantangan baru. Kita mengubah sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan seterusnya. Yang kedua, lanjut Mbak Alin. Yang kedua adalah bahwa kita perlu meyakini bahwa meskipun kinerja kita sudah bagus, tapi itu tidak pernah cukup Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita yakini. Kita jangan membesar-besarkan kinerja kita, tapi lebih baik kita membesar-besarkan kekurangan kita. Untuk apa? Supaya kekurangan kita itu bisa kita atasi dengan cepat. Pertanyaannya, adakah organisasi yang tidak punya kekurangan? Adakah organisasi yang tidak punya masalah? Menurut saya tidak ada. Meskipun ada pimpinan-pimpinan yang mengatakan ada, Bapak Ibu. Ada seorang eselon 2 yang menyampaikan kepada saya dan mengatakan, Pak, instansi saya tidak punya permasalahan. Instansi saya adalah PTSP, Pusat Pusat Pelayanan Terpadu, satu atap begitu Bapak Ibu sekalian, dan kami di drive oleh bisnis proses yang diakui secara internasional di dalam ISO. Dan tingkat kepatuhan kami terhadap ISO itu adalah 100%. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa organisasi kami tidak ada masalah. Nah itu menurut beliau Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya katakan bahwa masalah itu tidak selalu harus yang berupa hal yang negatif seperti ketidakdisiplinan, pelanggaran hukum, perilaku korup. Bukan hanya itu juga masalah tentu. Tapi masalah, pengertian masalah adalah mimpi-mimpi juga yang belum bisa kita wujudkan, peluang-peluang yang juga belum bisa kita tangkap, nilai-nilai yang belum bisa kita alokasikan kepada stakeholder kita, itu juga adalah masalah. Nah, kalau bicara masalah dalam pengertian luas seperti itu, maka instansi apapun selalu ada masalah. Dalam organisasi PTSP tadi, kemudian saya katakan, Ibu, coba disampaikan kepada saya pelayanan apa yang terbaik menurut Ibu di instansi Ibu. Dia mengatakan misalnya IMB, oke, IMB. Berapa lama berdasarkan standar ISO itu, Bu? 2 minggu, saya sampaikan keren sekali. Tapi dengan penggunaan teknologi, dengan efisiensi sumber daya, dengan optimalisasi SDM dan sebagainya, mungkin nggak yang 2 minggu itu bisa dipercepat menjadi 1 minggu? Dia mengatakan mungkin. Maka kalau itu mungkin, berarti itulah ruang-ruang untuk inovasi. Jadi sekali lagi tidak ada yang disebut bagus. Yang disebut bagus itu hanyalah persepsi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang selalu benar dan kita harus selalu mengikuti perkembangan dari atau tuntutan dari masyarakat itu. Lanjut Mbak Alin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Patri, waktu presentasi Bapak kurang lebih 5 menit lagi, Pak. Baik, ya, Pak Gus, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Yang lain adalah, ini penting sekali, kita berani menantang diri sendiri, Bapak Ibu sekalian.
inovasi itu seperti kalau gambar yang kanan atas itu Bapak Ibu sekalian ada gambar kuning dan hitam, itu di dalam pewayangan kita ada cerita tentang Kresna yang melakukan Triwikrama. Kresna itu kecil, tapi suatu ketika dia bisa menjadi raksasa sebesar gunung dengan kekuatan yang tidak terkalahkan. Kalau di dalam film Avengers, Bapak Ibu, ada tokoh yang namanya Bruce Banner yang akan bertransformasi menjadi siapa itu namanya Hulk ya Bapak Ibu, Hulk. Nah, transformasi Bruce Banner menjadi Hulk, Kresna menjadi Bathara Kala itu atau siapa namanya itu adalah menantang diri sendiri. Demikian pula kita, setiap diri kita itu punya potensi di dalam yang sangat luar biasa dan tugas kita menjadikan diri kita menjadi lebih besar. Kita tidak pernah berkompetisi dengan orang lain, kita tidak pernah berkompetisi dengan waktu lain, tetapi satu-satunya kompetisi yang sesungguhnya adalah kita berkompetisi dengan diri sendiri. Lanjut, Mbak Alin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita harus mencoba untuk berinovasi secara gotong royong, secara bersama-sama, kolektif, kebersamaan. Karena kalau kita sendiri-sendiri, hancur organisasi itu. Ini ibaratnya adalah sebuah perahu naga, Bapak Ibu sekalian, di dalam perahu naga itu mendayung harus berirama. Dan harus diatur iramanya oleh pemimpin yang menabuh genderang di situ. Sama dengan organisasi, pimpinan organisasi menabuh genderang, menuntun pada arah ke depan, dan seterusnya. Pegawainya mengikuti arah yang ditetapkan oleh pemimpin, irama yang ditetapkan oleh pemimpin. Kalau ada pemimpin yang ingin menjadi pendayung atau pendayung yang ingin menjadi penabuh genderang, maka rusaklah organisasi itu. Lanjut, Mbak Alin. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus terus berpikir kreatif dalam cerita tentang David and Goliath ini, Bapak Ibu. David yang hanya seorang penggembala ternyata mampu mengalahkan Goliath yang sakti mandraguna, yang sangat kuat, terlatih sebagai seorang panglima perang, tetapi ternyata dengan sangat mudah dikalahkan oleh David. Nah, bagaimana cara mengalahkan adalah dengan berpikir sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain dan melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah kata kunci dari berpikir kreatif. Terakhir, Bapak Ibu, Mbak Alin, adalah ketika kita berinovasi, sertakan cinta, Bapak Ibu. Dengan cinta itu, maka kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Seperti ketika kita mencintai pasangan kita dulu, hujan-hujanan, panas-panasan, jam 12 malam, kita bisa melakukan apapun demi apa yang kita cintai. Kalau kita mencintai organisasi kita mencintai inovasi, maka apapun akan bisa kita lakukan dengan sangat baik. Saya kira demikian Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak buru-buru karena memang waktunya sangat mepet dan saya sebenarnya ingin banyak sharing, tapi saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dan bisa memberikan sebuah endorsement atau refreshment terhadap apa yang Bapak Ibu semua sudah lakukan. Terima kasih Pak Agus, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, sangat menginspirasi bagi kami ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini ada 3 penanya, kami persilakan. Namun sebelum sebelum Pak Yaya ya, ada Bu Sadiah, ada Pak Yaya, satu lagi siapa lagi? Oke, baik. Yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Bu Sadiah dulu, Pak Tri ya. Ya, Bu Sadiah bertanya, ketika ada masalah, kita tidak tahu bahwa itu adalah masalah. Ini sebuah permasalahan katanya. Permasalahannya itu ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita sendiri tidak tahu masalah bahwa itu adalah masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga kompetisi yang sehat supaya tidak mengganggu harmonisasi atau stabilitas lembaga. Itu pertanyaan dari Bu Sadiah. Yang kedua adalah dari Pak Yaya. Kami persilahkan Pak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penyaji yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya masih bingung ya terkait dengan inovasi itu sendiri. Yang pertama,
yang pertama, bagaimana hubungannya antara pemimpin visioner dengan inovasi. Ya, karena seperti kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada perubahan, ya semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pemimpin visioner dengan inovasi. Yang kedua, kita mengetahui bahwa tahap inovasi ini ada 3. Yang pertama adalah pembentukan ide, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah implementasi. Dari semuanya ini, bahwa tujuan dari inovasi adalah untuk menghasilkan produk baru. Nah, dengan untuk menghasilkan produk baru ini, di dunia bisnis, kita banyak mengenal ada yang namanya Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy. Kaitannya antara inovasi dengan Blue Ocean Strategy yang jarang dilakukan oleh para pemimpin kita, ya, berupaya untuk menerobos gagasan baru, ya, di mana kita itu tidak berinovasi dengan menggunakan Red Ocean Strategy. Jadi yang kita gunakan adalah Blue Ocean Strategy. Jadi strategi lautan biru. Yang saya tanyakan, bagaimana kita membuka keran-keran berpikir, ya, terkait dengan pembukaan ide, evaluasi, dan implementasi, dan hubungannya dengan strategi lautan biru atau Blue Ocean Strategy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Satu penanya lagi untuk sesi pertama, silakan. Ada? Kalau mungkin tidak ada, mungkin Pak Agus. Iya Pak. Kalau nggak ada kita jawab dulu yang ini ya. Ya, baik. Ibu Sadia, pertama, ketika kita tidak tahu ada masalah, maka sebaiknya kita mencoba melakukan, kalau dalam diklat itu diagnostic reading. Jadi kita itu untuk mengenali masalah paling gampang adalah membaca situasi. Nah, membaca situasi itu paling mudah adalah apa yang kita miliki dan kemudian mengapa itu terjadi. Coba Bapak Ibu, kalau saya paling favorit itu menyarankan mengenali masalah itu dengan iceberg teori. Teori iceberg itu di atasnya ada apa? Ada gunung es yang nampak di atas permukaan, tetapi di bawahnya itu jauh lebih besar yang tidak nampak. Nah, apa yang nampak itu kita sebut sebagai fenomena atau simptom atau gejala atau event begitu. Tapi bukan masalah. Tetapi untuk bisa mengenali masalah, kita harus tahu simptomnya. Jadi misalnya Bapak Ibu, di dalam organisasi kalau ada pegawai yang suka telat misalnya, atau peserta diklat yang sering ngobrol saja kalau ada pelatihan, itu simptom atau masalah? Itu kan simptom. Jadi kita catat saja semua simptomnya itu. Ketika simptomnya sudah kita kenali, baru kita mencoba masuk ke dalam perairan tadi. Nah, yang ada di bawah perairan itu yang menyebabkan masalah terjadi. Mungkin karena ini karena dia ternyata secara finansial kurang sehingga dia meninggalkan jam kerja untuk nyambi pekerjaan tertentu misalnya. Jadi kita tidak mengatakan masalahnya adalah pegawai yang indisipliner, tidak, tapi masalahnya adalah adanya pegawai-pegawai yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan di dalam jam kerja. Karena dua masalahnya beda, maka solusinya harus berbeda begitu. Kalau ternyata masalahnya hanya kedisiplinan, ya udah tegakkan saja, tegur, kemudian kasih peringatan, kasih potongan tukin, itu selesai. Tapi kalau masalahnya berbeda, kita kasih potongan tukin, hancur itu orang itu Bapak Ibu. Karena masalahnya adalah dia kekurangan uang, malah dipotong tukinnya begitu. Jadi perlu mengenali masalah, ya. Ini menurut saya. Yang kedua, bagaimana membangun kompetisi yang sehat begitu. Sebenarnya kalau kompetisi yang sehat itu harus dibangun di dalam tim kalau menurut saya Bapak Ibu. Jangan berkompetisi tetapi mereka tidak saling berhubungan. Lebih baik orang-orang yang berkompetisi itu kita ikat di dalam tim begitu. Justru kemampuan mereka untuk berkolaborasi itu sebagai nilai tambah.
bukan kemampuan mereka menghasilkan produk, tidak. Jadi indikator keberhasilan kemampuan orang itu bukan hanya karena mereka pinter dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan bagi temannya, bagaimana mereka bisa memberikan dukungan dan sebagainya, itu yang harus kita jadikan sebagai indikator untuk menilai kualitas dari seseorang dan akan menunjukkan tingkat kompetisi yang sehatnya seperti apa begitu. Ketika mereka berkompetisi sendiri-sendiri, karakternya tidak muncul, Bapak Ibu. Tapi ketika mereka itu ada dalam kelompok, karakternya akan muncul. Misalnya, Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita mengikuti psikotes ya, Bapak Ibu, asesmen psikologi itu, Bapak Ibu. Kita dihadapkan pada satu sesi di mana kita harus berdiskusi dengan teman-teman kita tanpa ada pemimpin atau leaderless group discussion itu. Disitulah Bapak Ibu akan terlihat mana sebenarnya orang yang capable secara kemampuan berpikirnya dan mana yang lebih capable dari sisi pengendalian emosinya. Pengendalian emosi akan terlihat ketika mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, jadi kompetisi yang sehat harus dalam koridor sekali lagi kebersamaan, ini menurut saya ya Bapak Ibu. Nah, Pak Yaya, bagaimana hubungan pemimpin visioner dengan inovasi? Ya, inovasi ini kan sesuatu yang baru ya Pak ya. Nah, sesuatu yang baru itu biasanya bisa dipikirkan oleh seseorang yang mampu berpikir visioner. Ke depan organisasi kita itu akan menghadapi tantangan apa sih? Kira-kira masalah apa yang muncul itu adalah kemampuan berpikir ke depan. Dan ketika kita mampu melakukan pemikiran atau merancang situasi ke depan, maka kemudian kita bisa mengusulkan ide inovasinya. Oleh karena itu, berinovasi seringkali juga disebut sebagai learning from the future, Bapak Ibu. Jadi belajar dari masa depan itulah inovasi. Jadi inovasi itu bukan belajar hanya dari kondisi masa ini, Bapak Ibu, tapi lihatlah tren ke depan bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan. Jadi menurut saya antara pemimpin visioner dengan inovasi ini sangat erat kaitannya, Pak ya. Kemudian ada 3 tahap tadi inovasi dari ideation, implementation, dan evaluation. Kemudian di dalam tahapan itu banyak sekali teman-teman inovator itu yang lebih memanfaatkan strategi red ocean ya. Nah, saya sepakat Pak, sebenarnya kalau kita ingin mendorong inovasi, kita harus lebih menggunakan cara berpikir blue ocean. Ya. Ada satu buku yang khusus membahas tentang itu, judulnya Blue Ocean Strategy. Nah, apa perbedaan Blue Ocean dengan Red Ocean itu? Red Ocean itu adalah berinovasi dia atau berkompetisi di wilayah yang sudah jenuh. Sementara kalau Blue Ocean itu berkompetisi atau berinovasi di wilayah yang masih masih luas begitu, belum banyak kompetitornya. Membuka lahan baru ya. Permasalahan baru ya Pak. Ciri lain Red Ocean itu adalah bahwa dia bermain di wilayah pasar yang sudah eksis. Tapi kalau Blue Ocean itu menciptakan pasar begitu. Nah, contoh Blue Ocean itu adalah tadi Gojek Bapak Ibu sekalian. Gojek itu adalah Blue Ocean. Dia tidak masuk ke wilayah persaingan taksi, kemudian mendaftarkan lagi taksi judulnya apa, pengadaan sekian ribu armada taksi, tidak, tapi dia bersaing di wilayah yang tidak digarap oleh orang lain. Itulah Blue Ocean strategi. Nah, Bapak Ibu, ya sama misalnya di sektor pendidikan, Bapak Ibu, saya sering mencontohkan bahwa ada Blue Ocean strategi yang sudah banyak dilakukan misalnya. Jadi berinovasi di bidang pendidikan itu dengan pendekatan Blue Ocean juga bagus. Jadi menciptakan pasar baru. Misalnya begini, yang ada di
Bapak Ibu saya kira sudah sangat paham itu di Pangkajene Kepulauan itu ada inovasi yaitu kelas perahu. Jadi menciptakan layanan pendidikan bukan di tempat atau di gedung sekolah, bukan oleh guru-guru yang diangkat sebagai guru, tidak. Tetapi dia menciptakan inovasi di luar sekolah, bukan hanya oleh guru-guru sekolah. Nah, ini adalah Blue Ocean Strategy. Sehingga akhirnya mereka bisa menciptakan kelas-kelas di perahu, di pelabuhan, di pasar ikan, di tempat-tempat pelelangan dan sebagainya. Ini adalah sebuah Blue Ocean Strategy. Tetapi tidak apa-apa, Pak. Kita menggunakan Red Ocean juga bukan berarti tidak boleh. Boleh. Karena gini Bapak Ibu sekalian, saya dulu juga sama bahwa seolah-olah berinovasi itu harus out of the box. Gitu. Tidak. Berinovasi itu bisa dengan inside the box. Inside the box. Nah, bagaimana cara berinovasi secara dalam kotak itu? Yaitu dengan menggunakan template. Ada 9 template, Bapak Ibu, di dalam berinovasi. Misalnya adalah inversion. Inversion adalah template dalam inovasi. Inversion artinya pembalikan. Sesuatu yang dibalik adalah sebuah inovasi. Bapak Ibu misalnya sebagai seorang wideiswara, selama ini menunggu bimbingan datang untuk mengkonsultasikan produknya, proyek perubahannya misalnya begitu. Nah, coba dibalik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menetapkan jadwalnya, mereka yang yang harus menyiapkan dan kita mendatangi mereka. Jadi Pak, tanggal sekian saya akan kontak Bapak, saya akan minta Bapak untuk melaporkan progres. Ini dibalik Bapak Ibu sekalian. Jadi layanan coach kepada para coachee misalnya, itu sudah model yang sifatnya inversion. Inversion sudah banyak dilakukan, Bapak Ibu misalnya di kesehatan, dokter tidak didatangi oleh pasien, tetapi dokter mendatangi pasien dan rumah-rumah misalnya. Ini bagian juga dari inversion. Pelayanan IMB, KTP tidak lagi harus mendatangi Dukcapil atau Dinas Bangunan, tetapi petugas mendatangi rumah. Ini juga adalah teknik inversion. Itu adalah inovasi dengan menggunakan strategi Red Ocean. Artinya di mana-mana sudah ada, kita hanya tinggal mengadopsi saja untuk lingkup kita, tidak menciptakan sesuatu yang sama sekali baru begitu. Kemudian model inside the box lagi yang ada adalah teknik integration. Integration adalah 2 layanan yang berbeda, 3 layanan yang berbeda diintegrasikan menjadi satu. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau mengurus KTP langsung diberikan KK, langsung diberikan KAI untuk anaknya, itu kartu KIA, kartu identitas anak, maka itu menggabungkan. Tidak kita IKTP permohonan sendiri, KK permohonan sendiri, KIA ke permohonan sendiri dan sebagainya, tidak. Tapi satu permohonan akan mendapatkan 3 layanan. Nah, ini adalah teknik integrasi. Bahkan yang sudah banyak juga Bapak Ibu saya kira sudah mengenal banyak di berbagai daerah, ketika lahir seseorang maka dia dilayani bukan hanya akta kelahirannya, tapi juga asuransi kesehatannya, juga kartu keluarganya, dan juga layanan-layanan yang lainnya. Ini integrasi, jadi tidak ada proses yang double, katakanlah seperti itu. Kemudian ada teknik yang lain adalah diversifikasi. Diversifikasi. Jadi untuk layanan yang sama bisa diberikan dengan cara yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu sekalian, pendidikan kembali lagi. Sekarang kan modelnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pendidikan kita itu kan one size fits all ya Bapak Ibu. Misalnya 40 murid di satu kelas, gurunya satu, gurunya mengajar hal yang sama. Apapun potensi 40 murid kita itu, diberikannya sama gitu Bapak Ibu, nggak berbeda-beda. Kalau bisa diferensiasi, maka kita lakukan pemetaan dulu. 40 orang ini yang
berminat di matematika berapa sih? 10 orang. Yang berminat di seni berapa orang? 10 orang, dan seterusnya. Jadi harus ada perlakuan yang berbeda kepada orang-orang yang memiliki potensi dan minat yang berbeda. Tidak tadi disamaratakan. Ini yang disebut sebagai diferensiasi. Ada kelas generiknya yang diberikan sesuai kurikulum, tapi ada penambahan karakter-karakter khusus yang diciptakan secara sengaja, misalnya begitu Bapak Ibu sekalian. Atau layanan berbasis IT. Selama ini kan kita sudah mulai beralih pelayanan manual kepada IT. Bukan berarti pelayanan manual itu digantikan sepenuhnya oleh pelayanan IT. Tidak. Tapi pelayanan manual tetap diberikan, bahkan dengan pendekatan yang semakin beragam. Misalnya pelayanan manual perizinan, misalnya ya Bapak Ibu sekalian, selain permohonan di kantor, juga bisa dilakukan permohonan itu di balai-balai desa, di mal-mal. Ini cara-cara bekerja dengan diversifikasi. Tetapi yang tidak mau datang ke kantor, tidak mau ke mal, tidak mau ke balai desa, begitu, mereka cukup mengakses dari rumahnya melalui situs atau website yang sudah disediakan. Nah, ini adalah bagian dari diversifikasi. Jadi, kembali kepada Red Ocean dan Blue Ocean Strategy, menurut saya bukan salah benar di antara keduanya, Pak Yaya, tetapi tinggal pilihan kita, strategi mana yang bisa kita gunakan untuk mendorong inovasi di lingkungan kita. Saya kira demikian, Bu Saida, Bu Sadia, Pak Yaya, dan juga Pak Agus. Kami kembalikan Pak Agus. Terima kasih Pak. Pak Tri, Pak Yaya, Bu Sadia, terima kasih Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu, sehingga dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Yaya, agenda untuk webinar dicukupkan sampai dengan saat ini. Pak Tri, mohon maaf apabila memang ada keterbatasan waktu. Sebelum diakhiri, ada yang perlu disampaikan oleh Pak Tri? Cukup Pak, saya kira cukup. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Tri tadi semakin menambah wawasan kita sebagai bahan kita untuk ikhtiar kita di dalam meningkatkan kualitas layanan kita pada publik ataupun customer. Demikian, sebelum diakhiri ada yang perlu disampaikan oleh Pak Kapus? Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Jaya selaku moderator. Terima kasih pada Pak Tri atas pencerahan dan khasanah yang luar biasa tadi telah disampaikan oleh beliau kaitan dengan merespons pertanyaan yang sangat menarik. Tadi ada Blue Ocean Strategi tadi dan Red Ocean Strategi yang menjadi sebuah khasanah bagi kita semuanya untuk memilah dan memilih. Kemudian juga kaitan dengan beberapa kata-kata kunci, misalnya tadi ada berani menantang diri sendiri, itu juga sebuah quotes yang sangat menarik. Bagus itu tidak pernah cukup. Ya. Saya tadi mencoba untuk melakukan analogi bahwa sebuah tujuan kaitan dengan cita-cita itu tidak pernah akan sampai. Ini barangkali filsafat juga kaitan dengan bagus itu tidak pernah cukup. Jadi sebuah cita-cita yang selalu kita kejar oleh kita semua. Tadi ada Toyota Way, saya kira juga menjadi sebuah filosofi yang sangat menarik. Ya. Terima kasih untuk bahan paparan Pak Tri, nanti akan menjadi bagian dari inspirasi bagi kami untuk membangun P4TK, TK, dan PLB. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih dengan doa jazakumullahu khairan katsira, dan mari kita beri aplaus untuk Pak Tri secara virtual maupun secara live. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Baik, sekaligus kami ingin sampaikan di penghujung kegiatan ini. Baru saja kami menerima kabar duka salah seorang pegawai kami, Bapak Wahwan, dari Pokja Humas dan Kemitraan. Baru saja Allah memanggilnya
di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung, dengan sama-sama kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas kesalahan dan kehilafan almarhum Pak Wahwan dan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terima kasih atas doa Ibu dan Bapak semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Tri Widodo. Salam takdim, salam hormat kami untuk keluarga besar di Lembaga Administrasi Negara, dan mudah-mudahan jalinan komunikasi kita dengan Lembaga Administrasi Negara akan terjalin senantiasa dengan baik untuk masa yang akan datang. Banyak hal yang perlu kami ingin eksplor kaitan dengan informasi dari LAN terkait dengan banyak hal. Termasuk hari ini kita sudah memperoleh pencerahan kaitan dengan sebuah filosofi tentang inovasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya kira demikian Pak Agus Jaya, Bu Alin, mikrofon virtual kami sampaikan kembali kepada pemegang mikrofon berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tetap semangat pagi, dan semangat pagi. Terima kasih Pak Kapus. Demikian Bapak dan Ibu, acara webinar ini kita akhiri. Saya Agus Jaya selaku moderator undur diri. Selanjutnya acara kami silakan kembali ke panitia. Kami persilakan Bu Alin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama kepada narasumber kita, Bapak Tri Widodo. Terima kasih banyak. Kita mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk alih. Makasih banyak Pak Khoir, saya pamit, balik. Kami Pak Tri, sampai bertemu lagi insya Allah. Sehat selalu, berkah, bahagia. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kapus. Sama-sama Bapak Ibu. Ini barangkali kalau sudah tidak ada agenda, bagi teman-teman yang ada di Bandung bisa menggunakan waktu untuk takziah kepada keluarga almarhum. Salam hormat untuk keluarga.